Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, hadirin hadirat, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Kita lanjutkan kaji kita Kitab Al-Hikam, dan kali ini saya akan membacakan tentang hikmah, yaitu tentang balasan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Innama ju'ilat darul akhiratu mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya dijadikan kampung akhirat sebagai tempat pembalasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi balasan yang pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kampung akhirat, di negeri akhirat. Kenapa kok diberikan di sana, enggak sekarang? Li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Karena di kampung dunia ini, negeri dunia ini tidak akan mampu memuat, menampung apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Kalau begitu, betapa dahsyatnya, betapa besarnya janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman di akhirat. Tidak diberikan di dunia karena tidak mampu dunia ini menampung, tidak mampu dia ini memuat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wali'annahu ajalla aqdarahum ayyal jaziyam fi darin la baqa'ala. Karena kalau diberikan di dunia ini, maka balasan itu akan muspro. Apa tahu Bapak artinya muspro? Sia-sia, tidak bakal. Mungkin menikmati hanya sekarang, tetapi sesudah itu selesai. Jadi karena itu maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Karena kalau diberikan sekarang itu sia-sia dan tidak ada manfaatnya buat di akhirat nanti tentunya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya bacakan penjelasannya. La syakka anna Allah ta'ala wasama hadhid dar bidaril ghurur. Tidak diragukan lagi, Allah menyebut, memberi tanda dunia sekarang ini adalah dunia tipu-tipu, darul ghurur. Wa hakama 'alaiha bil halak was-subur. Dan Allah sudah memastikan bahwa dunia ini adalah hancur, dunia ini akan menguap, dunia ini akan hilang. As-subur. Fayadarun daniyatun daniyah, karena dunia ini adalah negeri yang dani, rendah. Jadi dana dunia itu artinya rendah dan bahkan artinya hina, faniyatun, dan rusak. Falidzalika summiyatid dunya, karena itu dunia disebut dunia, imma lidunya karena dekatnya, singkatnya, wa imma lidanaiha, atau karena dunia itu memang hina. Itu fayasifatuz zaman, dhayiqatuz zaman, dunia itu sempit waktunya, wal makan, dan tempatnya. Wa wasamal akhirata bidaril qaror, Allah menyebut kampung akhirat
sebagai kampung yang kekal, yang tetap, wa mahal dhuhuril anwar, dan tempat di mana akan nampak cahaya, wa inkishafil asrar, dan di sana nanti akan tersingkap rahasia-rahasia besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahalun nadrah wal khubur, tempat akhirat nanti, tempat untuk melihat yang sebenarnya, yang nyata. Maka dunia ini disebut darul ghurur, karena yang tampak itu nampak emas, tapi bisa saja itu adalah tembaga. Nampak mutiara, padahal sebenarnya itu adalah pecahan beling. Wa dawaman na'mah wassurur, di akhirat, negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal nikmatnya dan kekal kebahagiaannya. Mahallu syuhudil ahbab, dunia atau kampung akhirat itu ada tempat menyaksikan apa yang dicintai, tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waraf al-hijab, semua hijab dibongkar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yarda subhanahu ayyujazihim fi darin la baqa alaha dhayiqut zaman. Allah tidak senang, Allah tidak ridha membalas hambanya yang beriman di dunia ini, di mana tidak ada jejaknya, tidak ada kekal dan tidak langgeng. Wa mahallu ad-dar wal aghyar wal dhulli wal hawan, karena dunia itu adalah tempat kekeruhan, kekotoran, tempat hina dan dina. Li'annaha dhayiqatun la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Seperti saya katakan di atas tadi, disebutkan di atas, dunia itu adalah sempit, tidak muat apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Ayla yasa'u fiha ma yuridu ayyukrimahum. Maksudnya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besarnya kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang beriman, dan itu tidak mungkin muat. Ini kata kitab ini tidak mungkin bisa diterima karena terlalu kecil dunia ini. Jamaah yang dirahmatullah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu, maka tidak tahu, nafsun, setiap jiwa, ma ukhfiya, yang disembunyikan, lahum, kepadanya. Setiap orang itu disembunyikan hal-hal yang indah, min qurrati a'yun. Jadi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dipandang oleh mata, itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, dan itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi, yang Allah ta'ala, Allah berfirman, ahdatu, aku siapkan li ibadi, bagi hamba-hambaku as-solihina, yang soleh-soleh, mala ainun ru'at, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga, wala khatara ala qulubi basyarin, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Jadi siapapun tidak pernah terbersit apa sih yang tidak, karena terlalu besar, sehingga Allah katakan, aku akan beri hamba-hambaku yang soleh itu kenikmatan, balasan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman, kita kuncinya adalah iman.
Maka orang-orang yang beriman sami'na wa ata'na dalam hal-hal yang bersifat ukhrawi. Dalam hal yang bersifat ukhrawi kita harus nyatakan sami'na wa ata'na, karena dalil tentang janji Allah yang bersifat ukhrawi itu dalilnya pasti sahih, pasti benar, pasti qat'i. Tetapi kalau dalil soal dunia itu harus bisa dibuktikan, harus bisa dinalar, dan harus bisa dilogika. Jadi kalau bapak-bapak, saudara sekalian, ada ustadz menjanjikan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, siapa yang menitipkan uangnya kepada saya akan saya ganti 10 kali lipat. Bohong. Itu janji orang, bukan janji Allah. Ya? Maka ketika ada ustadz atau siapa saja yang mengatakan itu, minta dalil dunianya, dalil logikanya, dan buktinya. Maka dalam soal akhirat sami'na wa ata'na, tapi dalam soal dunia kita harus menggunakan logika dan harus ada dalil empiris yang bisa dibuktikan. Sehingga urusan dunia ini jangan sampai kita ditipu. Karena dunia dalilnya harus empiris, harus terbukti, harus fakta, harus bisa dilihat. Kalau ada orang janji-janji tidak bisa menyampaikan bukti fakta, tidak bisa dilihat, nanti dulu jangan sampai kita tertipu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.